Hai guys, welcome back to Anchorpedia. Buku adalah sumber ilmu dan pengetahuan yang meskipun sekarang sudah ada internet yang lebih memudahkan untuk mendapatkan atau mencari ilmu, popularitas buku tetap tidak pernah redup ya guys. Namun apa pernah kalian terbesit pikiran kalau ternyata di dunia ini terdapat buku-buku yang bukannya memberi manfaat, malah membahayakan si pembaca atau pemiliknya karena kutukannya? Nah, hari ini aku akan membahas buku-buku paling terkutuk di dunia. Jadi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now let's get to the list. Langsung ke buku yang pertama yaitu The Common Sense Book of Baby and Child Care. Mungkin kalau dengar judulnya kita kebayang tentang bagaimana cara kita untuk merawat atau mengasuh bayi dengan baik gitu ya guys. Ya memang iya, memang buku ini membahas cara mengasuh bayi yang justru mengakibatkan lebih dari 50.000 bayi meninggal dunia. Kok bisa? Oke, jadi sebenarnya buku The Common Sense Book of Baby and Child Care ini adalah buku karya Benjamin Spock yang menjadi salah satu buku parenting paling populer di dunia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1946 dan telah terjual lebih dari 50 juta eksemplar. Buku ini berisi panduan tentang cara merawat bayi dan anak-anak. Spock juga menawarkan pendekatan yang lebih santai dan lebih liberal terhadap parenting daripada buku-buku parenting sebelumnya. Pendapat-pendapatnya dalam buku ini yang cukup populer adalah bahwa ayah harus ikut aktif dalam membesarkan anak. Bayi tidak memerlukan jadwal yang ketat dan bayi diperbolehkan untuk tidur tengkurap. Nah, tulisan-tulisan Spock menuai banyak kontroversi. Beberapa orang berpendapat bahwa pendekatannya terlalu santai dan dapat menyebabkan masalah bagi si bayi tersebut. Namun banyak orang lain yang memuji bukunya karena memberikan perspektif yang lebih modern dan manusiawi tentang parenting. Salah satu kontroversi terbesar yang terkait dengan buku Spock adalah caranya agar bayi tidur tengkurap. Spock berpendapat bahwa tidur tengkurap dapat membantu mencegah refluks, asam, dan juga kolik pada bayi. Namun penelitian kemudian menunjukkan bahwa tidur tengkurap justru dapat meningkatkan resiko sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Nah, dari tahun 1946 sampai 1992 diperkirakan lebih dari 50.000 bayi di Amerika Serikat meninggal dunia karena SIDS. Karena banyak dari bayi-bayi tersebut tidur dengan cara tengkurap. Akibatnya, American Academy of Pediatrics atau AAP mengeluarkan rekomendasi pada tahun 1992 untuk selalu menempatkan bayi tidur secara terlentang. Rekomendasi ini kemudian telah mengurangi resiko SIDS secara signifikan. Meskipun Spock telah meninggal dunia pada tahun 1998, bukunya tetap menjadi salah satu buku parenting paling terkenal dan paling berpengaruh di dunia. Buku ini telah membantu mengubah cara orang-orang membesarkan anak-anak mereka. Next, The Grand Grimoire. The Grand Grimoire atau Le Dragon Rouge atau The Red Dragon adalah sebuah buku sihir gelap yang dianggap paling berbahaya di dunia. Buku ini berisi pengetahuan tentang berbagai macam ilmu gaib hitam, termasuk kutukan, mantra, dan ritual pemanggilan setan. Dipercaya penulisnya tidak diketahui hingga saat ini. Tapi konon katanya nih, buku ini ditulis oleh seseorang yang sedang mengalami kerasukan setan. Oleh karena itu, buku ini sering dijuluki sebagai Injil Setan. Nah, buku Le Dragon Rouge ini sangatlah berbahaya. Siapapun yang membacanya atau mencoba mengikuti ritual-ritual yang terkandung di dalamnya beresiko mengalami hal-hal buruk seperti kutukan, penyakit, kecelakaan, bahkan yang paling buruk adalah kematian. Nah, oleh karena itu, pihak Vatikan pun mengambil buku ini dan melakukan beberapa ritual untuk menetralisir kekuatannya. Ritual-ritual ini dilakukan oleh para ahli sihir dan pendeta yang paling berpengalaman di sana. Oke, next, dan ini yang terakhir, yaitu Malleus Maleficarum.
Malleus Maleficarum atau The Hammer of Witches adalah sebuah buku yang membahas tentang penyihir yang cukup terkenal. Buku ini ditulis pada tahun 1486 oleh seorang pendeta Katolik sekaligus profesor teologi bernama Heinrich Kramer dan Jacob Sprenger. Malleus Maleficarum dalam bahasa Latin berarti kutukan dan penyakit. Isi buku tersebut menjelaskan teori hukum dan teologis untuk mendukung pemusnahan penyihir. Heinrich sempat bertemu dengan seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir. Namun di dalam pengadilan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa perempuan tersebut seorang penyihir. Akhirnya wanita itu pun dilepas dan tidak terjerat hukum. Heinrich pun merasa itu sangatlah tidak adil dan sangat membenci penyihir sejak saat itu. Ia pun menuangkan semua pikirannya terhadap penyihir ke dalam sebuah buku. Nah, dari awal dirilis pada tahun 1486 sampai akhir abad ke-18, buku tersebut telah menjadi pegangan yang digunakan untuk mendeteksi penyihir dan berfungsi untuk memacu dan mempertahankan histeria pemburuan penyihir. Diperkirakan lebih dari 60.000 orang dibunuh dengan cara disiksa, dibakar hidup-hidup, sampai direbus hidup-hidup karena buku ini. Malleus Maleficarum dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang sejarah dan teori penyihir. Bagian kedua membahas tentang metode untuk mengidentifikasi penyihir. Dan bagian ketiga membahas tentang cara menghukum penyihir. Nah, dalam bagian pertama, Kramer dan Sprenger berpendapat bahwa penyihir adalah orang-orang yang telah bersekutu dengan para iblis. Mereka percaya bahwa penyihir memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai macam hal, terutama kejahatan, seperti menyebabkan penyakit, kerusakan panen, dan bahkan kematian. Nah, dalam bagian kedua, Kramer dan Sprenger memberikan daftar tanda-tanda yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang penyihir. Nah, ini nih part paling berbahayanya. Dalam bagian ketiga, Kramer dan Sprenger berpendapat bahwa penyihir harus dihukum mati. Mereka percaya bahwa hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan mereka. Dan itulah yang mengakibatkan lebih dari 60.000 nyawa manusia melayang. Mereka disiksa, dibakar hidup-hidup, bahkan direbus hidup-hidup. Nah, itulah tadi 3 buku paling terkutuk di dunia. Apa kalian berani membacanya? Coba tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.